Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat dan belajarnya tetap semangat. Kali ini jumpa kembali bersama Bu Narti dalam pembelajaran bahasa Indonesia memahami teks percakapan. Ya, kita akan pelajari ataupun memahami teks percakapan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Memahami teks percakapan. Yang kedua, menjelaskan penggunaan ejaan atau tanda baca. Dan yang ketiga, membuat teks percakapan. Seperti apa teks percakapan? Nah, kita pelajari bersama-sama. Percakapan adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih. Kalian masih ingat kan? Kalian pasti sudah pernah mempelajari juga tentang teks percakapan. Nah, percakapan ini disebut juga dengan dialog ya, atau pembicaraan antara dua orang atau lebih. Nah, percakapan ini juga dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, percakapan yang dilakukan secara langsung biasanya secara tatap muka seperti ini. Kalian perhatikan gambar ini? Ya. Sementara percakapan secara tidak langsung itu menggunakan media atau telepon gitu ya. Contohnya handphone atau telepon genggam. Nah, yang menggunakan media ini adalah percakapan tidak langsung. Sementara percakapan langsung tanpa media kita langsung bisa berdialog atau berbicara dengan lawan bicara kita. Nah, dalam teks percakapan kita harus memperhatikan ejaan. Ya. Ejaan apa saja yang perlu kita perhatikan? Iya, di sini ada tanda titik 2, kemudian yang kedua tanda petik dan tanda kurung. Nah, tanda baca ini atau disebut dengan ejaan perlu kita perhatikan dalam membuat atau menulis teks percakapan. Begitu juga ketika kita membaca teks percakapan, kita harus memperhatikan ketiga tanda ini. Lalu, apa sih fungsi atau guna dari tanda baca ini? Nah, kita akan lihat penggunaan tanda baca. Perhatikan. 1. Tanda titik 2. Tanda titik 2 seperti ini digunakan setelah nama tokoh. Ya. Kemudian tanda petik, petik pembuka dan petik penutup digunakan untuk mengapit kalimat langsung. Dan yang ketiga adalah tanda kurung, kurung pembuka dan kurung penutup. Digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan dalam teks percakapan. Seperti apa penggunaan tanda bacanya? Kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada contoh teks percakapan yang terdiri dari beberapa kalimat ya. Seperti kalian perhatikan, di sini ada nama tokohnya. Siapa? Ya, nama tokohnya yang pertama adalah Ana dan yang kedua adalah Ayu. Nah, di sini kita perhatikan ada tanda baca titik 2 ya. Tanda titik 2. Tanda titik 2 ini digunakan setelah nama tokoh. Nanti ketika kalian menyusun sebuah teks percakapan, tentu ada nama tokoh. Nah, setelah nama tokoh itu kita tuliskan tanda titik 2 seperti itu ya. Kemudian tanda petik. Tanda petik fungsinya untuk mengapit kalimat langsung. Nah, seperti ini. Kalimat langsung itu apa sih? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh tokoh yang ada di dalam percakapan tersebut atau yang terlibat dalam dialog tersebut. Dalam contoh ini ada Ana dan Ayu. Nah, ketika Ayu mengatakan, "Oh, itu penyakit tulang yang diakibatkan kekurangan vitamin D." Nah, kalimat Ayu ini, kalimat yang diucapkan oleh Ayu, merupakan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini diapit oleh tanda petik. Ya, tanda apa? Tanda petik. Jadi, apa gunanya tanda petik? Untuk mengapit kalimat langsung. Ya,
Kemudian yang ketiga adalah tanda kurung. Nah, ini dia. Tanda kurung berfungsi untuk mengapit kalimat keterangan atau penjelas. Contoh, di sini kan Ayu menjelaskan, oh itu penyakit tulang yang diakibatkan kekurangan vitamin D. Ayu menjelaskan. Nah, dalam kalimat ini atau dalam teks percakapan ini Ayu menjelaskan. Nah, di sini dalam kurung keterangan yang menunjukkan bahwa kalimat yang Ayu ucapkan ini adalah kalimat penjelasan atau menjelaskan. Kemudian Ana menjawab, terus kalau lordosis itu apa? Tanya Ana penasaran. Artinya di dalam kalimat ini tokoh Ana atau si Ana ini penasaran gitu ya. Tanya Ana penasaran. Tanya Ana penasaran. Jadi kalimat penjelasan yang ada di sini kita harus apit menggunakan tanda kurung. Ya, seperti ini. Ulang sekali lagi, penggunaan tanda titik dua digunakan setelah nama tokoh, kemudian tanda petik kita gunakan untuk mengapit kalimat langsung, dan tanda kurung kita gunakan untuk mengapit kata atau kalimat keterangan. Nah, kalian sudah paham? Ya, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang teks percakapan, Ibu akan memberikan latihan. Ya, cukup 2 saja. Yang pertama, tuliskan 2 jenis tanda baca yang terdapat dalam teks percakapan dan tuliskan fungsinya. Ya, tadi kita sudah bahas apa saja tanda baca yang ada di dalam teks percakapan, kemudian apa saja juga fungsinya atau gunanya, silakan kalian tuliskan. Kemudian yang kedua, buatlah contoh teks percakapan minimal 4 kalimat. Ya, minimal, boleh lebih ya. Misalnya ada yang menuliskan percakapan bersama temannya, percakapannya asik atau seru. Jadi terdiri dari 6 kalimat atau 8 kalimat, boleh-boleh saja ya. Minimal 4 kalimat, lebih juga tidak apa-apa. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.